Hari Minggu, semoga kita semua tetap baik-baik saja. Tema perenungan yang diberikan oleh gereja kita adalah bertobat dan hidup dalam kebenaran. Tema ini berdasarkan pada pembacaan kitab Yoel pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman perjanjian lama, salah satu pesan Tuhan yang dibawa dan disampaikan lewat para nabi kecil, sebutan untuk nabi-nabi perjanjian lama yang rentan waktu pelayanannya tidak cukup panjang, ialah pertobatan. Salah satunya adalah Nabi Yoel bin Petuel. Yoel adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan nubuat peringatan kepada umat Israel, Yehuda dan Yerusalem. Diutusnya Nabi Yoel bermula dari kehidupan umat yang mulai menjauh dari Tuhan. Umat mulai membelakangi dan menjauhi ketetapan dan imannya kepada Tuhan. Tujuan Tuhan mengutus Nabi Yoel dapat kita temukan justru di pasalnya yang kedua, ayat 12-13. Yang intinya ialah untuk menasihati umat agar bertobat dan dengan rendah hati kembali kepada Tuhan Allah. Mengapa mereka patut untuk bertobat? Karena mereka adalah ciptaan Tuhan yang terbatas di dalam keberadaan mereka, dan mereka tidak dapat hidup tanpa anugerah Tuhan. Tanda-tanda keterbatasan mereka itu dan keinginan Tuhan agar mereka segera bertobat terlihat jelas dalam nubuatan Nabi Yoel. Khususnya dicatat dalam pembacaan kita ayatnya yang keempat. Dikatakan demikian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerik telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ibu bapak saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman Nabi Yoel terjadi sebuah fenomena alam yang menggambarkan betapa terbatasnya manusia tanpa anugerah Tuhan dan memperlihatkan bahwa umat dipanggil untuk segera bertobat. Karena itu merupakan tanda-tanda dari penghukuman atau peringatan yang Tuhan berikan bagi mereka. Kala itu ada bermacam-macam belalang menyerbu dan tidak menyisakan satupun tanaman di dataran Yehuda dan Yerusalem. Dicatat dalam pembacaan kita, ada 4 jenis belalang yang hadir pada waktu itu, yakni belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pelahap, sebagaimana ayat 4 tadi kita baca bersama-sama. Hama belalang ini menimpa seluruh negeri, sehingga tumbuh-tumbuhan semua rusak karena serangan ini. Dan Nabi Yoel melihat bahwa hama belalang ini sebagai wujud dari hukuman Tuhan sebagai dampak dari akumulasi dosa-dosa yang telah diperbuat oleh umat. Mulai dari tidak mengandalkan Tuhan sampai tidak mau lagi menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak sampai di situ saja, kedahsyatan dari hukuman Tuhan itu digambarkan melalui dampak yang terjadi kemudiannya. Pada ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12, pada intinya digambarkan bahwa nantinya akan ada suatu bangsa yang kuat dan tak terbilang banyaknya akan meluluh lantakan Yehuda dan Yerusalem. Yang tersisa hanyalah ratapan atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Dari apa yang digambarkan oleh Nabi Yoel pada saat itu dan kemudiannya, salah satu pesan yang sangat kuat di dalam nubuat Nabi Yoel adalah agar itu tadi umat bertobat dan hidup kembali di dalam kebenaran atau hidup kembali di dalam Tuhan.
Saat pertobatan dan komitmen untuk hidup dalam kebenaran itu mampu diwujudkan, maka janji Tuhan, Roh Tuhan akan dicurahkan kembali ke dalam hati mereka, dan mereka akan hidup di dalam pengharapan. Sebagaimana yang dinubuatkan kemudian di pasal yang kedua ayat 28 sampai 32. Mereka akan ditebus, diampuni ketika benar-benar mau bertobat dan hidup kembali di dalam kebenaran. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, membuat Nabi Yoel akan dahsyatnya hukuman Tuhan itu genap ketika tentara Babel datang mengepung Yerusalem dan menghancurkannya sehingga rata dengan tanah. Di dalam Perjanjian Lama, pembuangan Babel dipahami sebagai media pembelajaran atas dosa-dosa yang telah umat buat terhadap Tuhan. Maka diangkut ke dalam pembuangan dalam keadaan meratap karena dosa mereka. Pada masa itu dan setelah masa itu berakhir, ya Bapak Saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika umat mulai mencoba memulihkan keadaannya pasca pembuangan, mereka tetap mengalami kekosongan dalam iman. Mereka mengalami kehampaan dalam iman. Tak ada dorongan yang begitu kuat untuk mereka kembali mencari dan mendekat kepada Tuhan. Sehingga umat masuk ke dalam masa penantian yang panjang. Sampai ketika Allah bersuara lebih dekat di dalam Yesus Kristus, menyuarakan pertobatan dan hidup kembali dalam kebenaran yang nyata di dalam dirinya. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Umat hanya diminta untuk datang kepadanya, karena Dialah jalan, kebenaran, dan hidup yang dinanti-nanti oleh umat di masa penantian yang cukup panjang itu. Dan umat yang datang kemudian menerima penebusan atas dosa-dosa mereka. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk pengampunan dosa, sehingga ia mati, bangkit, menampakkan diri dalam kebangkitannya, dan kembali ke dalam tahta kemuliaan. Jalan ini ditempuh olehnya untuk meneguhkan komitmen umat yang datang bertobat dan hidup di dalam kebenaran. Akan tetapi kembalinya ia ke dalam tahta kemuliaannya bukan berarti Tuhan Yesus meninggalkan umatnya yang telah hidup di dalam pertobatan itu. Janjinya, orang yang mau mengakui dosa, mau bertobat, mereka hidup dalam pengampunan dan penebusan. Sehingga Tuhan Yesus mencurahkan Roh-Nya yang kudus, yang kemudian akan mengajarkan dan mengingatkan kembali apa yang telah difirmankannya itu tadi kepada umatnya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 mencatat, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Terlihat jelas bahwa Tuhan Yesus mengutus penghibur untuk menguatkan komitmen orang-orang yang bertobat dan mau hidup di dalam kebenaran. Ya Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, membuat Nabi Yoel ini tergenapi dalam kedatangan Kristus. Ya Bapak, saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada benang merah yang dapat kita temukan di dalam pembacaan kita kali ini, bahwa di dalam keterbatasan kita sebagai ciptaan yang hidup hanya oleh anugerah Tuhan, umat Tuhan baik dari masa yang lalu hingga masa sekarang ini dipanggil senantiasa untuk terus hidup di dalam pertobatan dan mau hidup di dalam kebenaran. Inilah poin perenungan bagi kita saat ini.
Sebagai umat yang telah ditebus dan hidup hanya oleh anugerah Tuhan, semestinya perbuatan-perbuatan yang membelakangi Tuhan sebagaimana dicerminkan oleh umat di masa lalu itu sebisa mungkin kita hindari. Karena apa? Karena penebusan Tuhan itu sangat mahal. Akan tetapi sebagai ciptaan yang terbatas, tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan-perbuatan yang membelakangi Tuhan dapat saja dilakukan, disadari atau tidak disadari. Perbuatan-perbuatan seperti itu sebenarnya bermula dari anggapan bahwa diri ini adalah sumber segala sesuatu, bukan Tuhan. Tidak mau hormat dan tidak mau takut secara benar kepada Tuhan, sehingga dalam hidup tidak mau lagi bergantung kepada Tuhan. Karenanya apa yang Nabi Yoel sampaikan ini mengingatkan kembali kepada kita agar dalam keterbatasan kita sebagai ciptaan manusia, kita terus hidup di dalam Tuhan. Jika dalam kehidupan ini kita mulai menjauh dan berpaling dari Tuhan karena suatu pergumulan yang belum selesai, segeralah berbalik, minta pertolongan Tuhan. Atau ketika kita menemukan orang-orang yang mengalami hal tersebut, ajaklah mereka untuk berbalik kembali kepada Tuhan. Ajar mereka untuk meminta pertolongan Tuhan dalam pergumulan yang sedang dialami. Berdoa, berseru kepada Tuhan, dan bersamaan dengan itu mewujudkan perubahan diri. Karena inti pertobatan bukan hanya soal keinginan, tetapi kesediaan untuk berubah dari membelakangi Tuhan menjadi dekat dan rindu selalu kepada Tuhan. Sehingga efek dari perubahan itu dapat dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Jadi, orang Kristen yang mau hidup dalam pertobatan, orang Kristen yang mau hidup dalam kebenaran, mampu membuktikan buah pertobatannya itu di dalam kehidupan. Inilah wujud yang sesungguhnya dari pertobatan itu. Sebagai umat kepunyaan Tuhan, saat ini kita dipanggil juga di Bapak Saudari yang berkasih dalam Tuhan untuk melakukan hal itu. Tuhan tidak hanya ingin kita percaya kepadanya, tetapi Tuhan juga ingin agar kita bertumbuh di dalam pertobatan dan berbuah melalui hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.